Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaula Pita Putri, NIM 64240118 dari kelas 643F07. Di sini saya akan mempresentasikan analisis saya terkait strategi pemasaran yang terdiri dari 3 studi kasus, yaitu pada PT Vivo, transportasi online Cuanjek, dan observasi lapangan Alfamart dan Indomaret. Baik, yang pertama ini akan membahas studi kasus strategi pemasaran pada PT Vivo. Baik, di sini ada produk Vivo Flagship yang mempunyai Snapdragon 5, memiliki RAM 16 GB dan ROM 512 GB, dan memiliki layar AMOLED dengan refresh rate 144 Hz, dan di mana memiliki kamera utamanya sebesar 50 MP, telefoto periskop 50 MP, dan ultrawide 50 MP. Yang dengan spesifikasi ini, Vivo ini dapat menempatkan pada produk yang premium. Spesifikasi ini menunjukkan juga bahwa Vivo ini dapat menyasar pada konsumen yang memang membutuhkan performa yang tinggi, kualitas visual yang terbaik, dan kemampuan fotografi yang profesional. Dan Vivo sendiri juga harus bersaing pada produk-produk besar seperti Samsung, iPhone, Xiaomi, dan Realme yang memang sudah lebih unggul dalam hal layanannya, brand image, dan inovasi pada teknologinya. Dan pengguna smartphone high-end ini, itu dia membandingkan spesifikasi seperti kameranya, prosesor, refresh rate, dan memorinya. Sehingga keputusan pembeli ini dipengaruhi oleh value yang dimana fitur premium itu sebanding dengan harga yang mereka tawarkan. Nah, kalau dikaitkan, menurut Nugroho dan Irena dalam Henrianto et al. 2022 dalam jurnal Pengaruh Harga dan Produk Inti terhadap minat beli handphone Realme pada mahasiswa USM Indonesia, itu dijelaskan bahwa suatu indikator utama dalam menilai produk itu meliputi dari ragam produknya, ciri-ciri produknya, kualitas, merek, ketahanan, dan kehandalan pada suatu produk. Selanjutnya, strategi harga apa yang paling tepat digunakan oleh PT Vivo? Pada produk flagship Vivo yang baru dirilis, di sini dipilih yaitu strategi penetration pricing, yaitu harga awal yang lebih rendah dibandingkan para pesaing-pesaing besarnya seperti Samsung dan iPhone. Alasannya itu karena pasar flagship itu kan sangat sensitif terhadap harga. Jadi kalau misalnya harganya lebih rendah, itu bisa membantu Vivo untuk masuk lebih cepat dan akan memberikan kesan bahwa produknya itu punya value yang tinggi dan dapat menarik konsumen karena melihat bahwa produk Vivo ini tuh memiliki spesifikasi premium tetapi dengan harga yang lebih bersahabat. Nah, kalau dikaitkan dengan teori Trijiptono 2015 dalam Nani Hamdani Amir 2022 pada buku Strategi Pemasaran bab 6, itu dijelaskan bahwa penetration pricing yaitu strategi harga yang menetapkan harga awal yang rendah dengan tujuan untuk penetrasi pasar yang cepat dan membangun loyalitas. Dan ditegaskan menurut Fitriani Mandung dan Sabri Hasan 2022 pada buku Referensi Manajemen Pemasaran di bab 13, itu menjelaskan bahwa penetapan harga merupakan proses strategi yang berperan dalam menentukan keberhasilan pemasaran dan mempertimbangkan nilai yang diterima oleh konsumen, kondisi pasarnya, dan tingkat persaingan sebelum menentukan harganya. Dan ditegaskan oleh teori Kotler-Armstrong 2022 dalam jurnal Pengaruh Harga dan Produk Inti terhadap minat beli handphone Realme pada mahasiswa USM Indonesia. Itu dijelaskan bahwa harga itu merupakan elemen penting dalam bauran pemasaran, karena itu langsung mempengaruhi pada persepsi konsumen yang konsumen terhadap nilai suatu produknya. Selanjutnya, itu bagaimana perang produk smartphone terjadi dengan kompetitor utama seperti Samsung, Xiaomi, Poco, Realme, dan iPhone dari segi fitur, harga, hingga kesadaran merek. Kalau dari segi fitur, Samsung dan iPhone ini berada pada posisi yang terkuat karena memiliki layanan yang cukup stabil, terus dia sering melakukan pembaruan software yang konsisten, serta kualitas kamera itu sudah lebih dikenal oleh para pengguna.
Dan kedua merek ini itu juga memimpin pada inovasi pada chipsetnya, layar, dan material yang membuat pengguna itu percaya bahwa kedua merek ini itu cukup premium dan reliable. Sedangkan kalau Xiaomi, Poco, dan Realme itu dia bersaing pada spesifikasi yang tinggi, tapi dengan harga yang lebih ramah. Seperti mempunyai RAM besar, terus dia kemampuan fast charging, dan memiliki baterai yang besar. Sementara kalau Vivo itu dia kekuatannya ada di desain premium, terus kualitas kamera yang profesional, dan layar kelas flagship. Yang dimana produk Vivo ini tuh tantangannya itu ada di persepsi brandnya. Karena banyak konsumen flagship ini masih menganggap bahwa merek Samsung dan Apple itu masih menjadi pilihan utama. Sehingga Vivo ini juga harus membuktikan bahwa kualitasnya itu lebih unggul dibanding para pesaingnya. Nah, kalau dari segi harga, Samsung dan iPhone ini dia mempertahankan harga yang premium dan tidak ikut dalam perang harga. Dan kedua merek ini tuh mengandalkan pada kekuatan brandnya, layanan purna jualnya, dan loyalitas pelanggannya. Sehingga walaupun harganya cukup tinggi, kedua merek itu tuh tetap stabil. Sedangkan kalau Xiaomi, Poco, dan Realme itu dia menggunakan strategi harga yang cukup agresif. Dengan mempunyai spesifikasi yang fleksibel, tetapi dia harganya itu lebih rendah. Dan ini tuh akan membuat konsumen yang sensitif pada harga itu akan tertarik untuk membeli merek ini. Nah, di pasar flagship sendiri kan itu konsumennya sering melakukan perbandingan sangat detail antara fitur dan harga. Dan di mana pengguna itu juga memastikan bahwa harga yang mereka bayar itu sesuai dengan value yang mereka dapatkan. Sehingga Vivo sendiri itu harus menghadirkan produk yang harganya itu lebih kompetitif, tetapi memiliki spesifikasi kelas premium. Sehingga bisa menarik perhatian para pengguna smartphone. Selanjutnya dari segi brand awareness. iPhone itu tetap menjadi pemimpin dalam brand awareness karena pengguna iPhone sendiri itu memiliki loyalitas tinggi karena citra yang eksklusif, dia itu memiliki sistem operasi yang stabil dan pengalaman pemakaian yang terintegrasi. Sementara kalau Samsung itu dia juga cukup kuat berkat inovasi yang berkelanjutannya. Terus dia melakukan kampanye besar-besaran dan dukungan layanan produknya itu cukup luas. Dan ini tuh membuat konsumen menganggap bahwa Samsung itu sebagai pilihan alternatif selain iPhone. Sedangkan kalau Xiaomi, Realme, dan Poco itu dia tumbuh pesat di brand awareness dalam pengguna muda yang memang mencari fitur-fitur yang kelas atas tapi dengan harga yang lebih kompetitif. Sementara kalau Vivo itu dia memiliki brand awareness itu di kelas yang menengah. Tapi produk Vivo ini tuh juga harus memperkuat posisinya di segmen flagship sehingga Vivo harus meyakinkan para pengguna smartphone itu meyakinkan mereka bahwa produk Vivo itu mampu bersaing dengan produk-produk besar seperti Samsung dan iPhone. Nah, kalau dikaitkan dengan teori Putra dan Sari 2022 dalam jurnal pengaruh harga dan citra merek terhadap konsumen pembelian smartphone Vivo, itu dijelaskan bahwa pasar smartphone berkembang sangat pesat dan membuat konsumen itu sebelum membeli akan mempertimbangkan dulu dari fitur, harga, dan kekuatan merek pada suatu produk. Dan ditegaskan menurut Rahmawati 2021, dalam jurnal pengaruh harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian smartphone Vivo itu dijelaskan bahwa konsumen itu akan selalu mengevaluasi dari segi fitur dan inovasi produknya secara langsung, serta membandingkan harga dengan kualitas dan memperhatikan citra merek pada suatu produknya. Selanjutnya, strategi yang dapat dilakukan Vivo untuk memenangkan persaingan. Yang pertama itu, Vivo itu menggunakan strategi penetration pricing, yaitu menetapkan harga yang sedikit lebih rendah untuk menarik perhatian awal konsumen. Jadi dengan spesifikasi yang dimiliki oleh Vivo, itu akan membuat Vivo terlihat memiliki value yang tinggi, tetapi dengan harga yang lebih murah. Dan Vivo juga harus menempatkan fitur kamera dan layar, seperti sensor kameranya, terus kemampuan pada zoom periskop, dan night mode, serta memiliki layar AMOLED 144 Hz yang cocok nih untuk pengguna yang suka gaming atau multimedia. Dan untuk masuk ke pasar flagship, Vivo sendiri tuh juga harus meningkatkan pada brand positioning-nya.
yaitu dengan melakukan kolaborasi dengan fotografi profesional, terus menggunakan konten kreator seperti lifestyle dan fashion untuk memperluas audiensnya. Dan Vivo juga harus memperkuat software yang halus seperti AI-nya, AI performance, terus animasinya, dan sebagainya. Dan Vivo juga harus melakukan update rutin agar produk itu terasa seperti modern dan memiliki fitur AI kamera untuk meningkatkan kualitas foto yang otomatis. Karena kan target pasarnya itu di digital, nah Vivo itu kan harus harus sangat aktif di platform digitalnya, seperti melakukan kampanye TikTok dan Instagram, seperti melakukan challenge atau hashtag supaya produk ini tuh viral. Terus produk ini tuh direview oleh YouTuber besar, dan itu akan membuat produk ini tuh dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Dan memperkuat komunitas pada pengguna Vivo, seperti melakukan event fotografi, kompetisi, dan sebagainya. Nah, kalau dikaitkan dengan teori Fitriani Mandung dan Sabri Hasan 2023, pada buku referensi manajemen pemasaran di bab 2 itu dijelaskan bahwa perusahaan itu dapat memenangkan persaingan dengan menciptakan nilai pelanggan yang unggul, dengan melalui kebutuhan konsumennya, terus penetapan harga yang tepat, serta strategi pemasaran yang efektif. Baik, selanjutnya ke studi kasus pada bisnis transportasi online Cuanjek. Baik, di sini Cuanjek itu merupakan perusahaan transportasi online baru yang harus memasuki industri yang cukup kompetitif, yang dimana sudah dikuasai oleh pemain-pemain besar seperti Gojek, Grab, dan Maxim. Persaingan ini tuh tidak hanya bergantung pada teknologi aplikasinya, tetapi juga pada layanannya, terus kekuatan brandnya, jaringan drivernya, strategi harga, hingga hubungan dengan pemerintah tempat. Dan selain itu munculnya pemain-pemain yang gagal seperti Ladyjack, Topjack, Uber, dan Nujek yang tidak mampu dalam bersaing. Sehingga industri ini tuh memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi apabila suatu perusahaan itu tidak memiliki strategi bisnis yang tepat. Nah, kalau dikaitkan menurut Khairun Nisa Bahri 2023 pada buku Strategi Pemasaran di bab 5, itu dijelaskan bahwa perusahaan itu harus memahami lingkungan bisnis dan tingkat persaingan yang dinamis untuk bertahan. Perubahan teknologi, tren pasar, dan ketatnya kompetitor itu dapat menjadi suatu ancaman bagi keberlangsungan bisnis. Baik, selanjutnya di sini tuh ada analisis SWOT Cuanjek. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Cuanjek ini mempunyai aplikasi yang ringan dan cepat saat digunakan. Dan aplikasi ini tuh cocok untuk HP yang memiliki spek menengah ke bawah. Terus komisi drivernya itu juga lebih rendah sehingga dapat menarik para driver baru. Dan fokus pada kota-kota kecil sampai menengah yang memang belum dikelola oleh Gojek dan Grab, serta adanya fitur keamanan seperti ada tombol panik atau verifikasi pada drivernya. Terus ada weaknesses atau kelemahan. Cuanjek ini masih rendah dalam brand awareness-nya. Cuanjek ini juga belum punya layanan lengkap seperti pesanan makanannya dan e-wallet. Dan dana promosinya itu lebih kecil dibanding Gojek dan Grab. Serta jumlah drivernya itu cukup sedikit dan penggunanya pun juga. Jadi butuh waktu lama untuk mendapatkan driver yang banyak. Setelah itu ada opportunities atau peluang. Peluang Cuanjek itu ada di kota-kota kecil sampai menengah, yang dimana itu persaingannya itu masih rendah, sehingga ada potensi besar untuk berkembang di kota tersebut. Dan banyak driver tuh ingin pindah ke aplikasi lain karena aplikasi lainnya itu terlalu tinggi kompetitornya. Terus konsumen itu suka dengan aplikasi yang murah dan tidak banyak biaya tambahannya. Terus ada threats atau ancaman. Ancaman Cuanjek itu ada pada aplikasi Gojek dan Grab. Jika Gojek dan Grab ini menurunkan harga secara tiba-tiba, itu akan menjadi ancaman bagi si pemain baru. Dan sedangkan kalau Maxim itu dia sangat agresif dalam harganya.
sehingga akan terjadi perang tarif antara Maxim dan Cuanjek. Dan adanya peraturan pemerintah soal transportasi online itu akan semakin ketat dan ada risiko gagal seperti pemain-pemain sebelumnya seperti LadyJack, TopJack, Uber, Nujek jika salah strategi atau kurangnya modal biaya. Nah, kalau dikaitkan dengan teori Yulianto 2022 bahwa dijelaskan analisis SWOT itu merupakan instrumen yang harus digunakan oleh pelaku usaha untuk memulai dan mengembangkan perusahaannya. Teori ini tuh ada di dalam jurnal Strategi Pengembangan Bisnis pada Transportasi Online Kombi Padang Panjang yang menggunakan analisis SWOT. Selanjutnya, lakukan perbandingan SWOT Cuanjek dengan Gojek dan Grab. Di sini ada perbandingannya. Kalau Cuanjek itu dia kekuatannya adalah aplikasinya itu fleksibel, murah, memiliki komisi yang rendah, dan cocok untuk kota-kota kecil. Nah, kelemahannya itu dia brandnya itu masih kecil dan belum punya layanan yang cukup kuat. Nah, posisi di pasar Cuanjek ini dia tuh sebagai value changer atau penantang baru. Sedangkan kalau Gojek dia kekuatannya itu layanannya itu kuat. Ada GoFood, ada GoPay, dan ada GoSend. Dan Gojek ini memiliki brand yang sangat besar. Kelemahannya itu dia biaya operasionalnya itu cukup tinggi. Terus komisi drivernya itu sering dikeluhkan. Nah, posisi di pasarnya itu sebagai market leader. Kalau Grab, dia kekuatannya itu adalah jaringannya itu luas. Terus dia layanannya itu cukup premium dan memiliki promosi yang cukup kuat. Kelemahannya itu dia tarifnya itu lebih mahal. Terus Grab ini tuh fokus pada kota-kota yang besar. Dan posisinya itu sebagai premium leader. Jadi Cuanjek ini tuh harus memiliki peluang di kota-kota yang kecil sampai menengah dengan fokus pada harga yang lebih murah dan komisi yang kecil untuk para driver. Selanjutnya itu analisis pasar terkait SWOT. Cuanjek ini cocok masuk dalam pasar kota yang kecil dan menengah yang sering diabaikan oleh para kompetitor seperti Gojek dan Grab. Nah, dengan menggunakan harga yang murah dan komisi yang rendah itu akan membuat Cuanjek itu menarik driver dan penumpang. Nah, bedanya tuh dengan Gojek dan Grab, Cuanjek itu nggak perlu bersaing pada layanannya. Dan Cuanjek itu fokus pada transportasi yang murah dan aman. Sehingga Cuanjek ini bisa memposisikan diri sebagai transportasi yang murah, cepat, dan dekat dengan komunitas masyarakat lokal. Nah, kalau dikaitkan dengan Ahmad dan Arifin 2021 pada jurnal Dampak Eksistensi Terhadap Tradisional di Kecamatan Parigi, itu dijelaskan bahwa konsep evaluasi pasar bahwa perubahan teknologi dan perilaku konsumen itu akan menciptakan peluang bagi perusahaan baru untuk masuk dan menawarkan solusi yang sesuai dengan kondisi masyarakat lokalnya. Baik, selanjutnya ini ada segmentasi, targeting, dan positioning atau tingkat STP. Yang pertama itu tentukan segmentasi pasar Cuanjek dari segi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Nah, kalau dari sisi geografisnya, Cuanjek ini fokus di kota-kota kecil sampai menengah, yang dimana daerahnya itu masih padat pelajar dan pekerja, dan masih memiliki transportasi yang terbatas. Sedangkan kalau demografis, itu Cuanjek itu menargetkan para pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang berusia di 17 sampai 40 tahunan yang memiliki pendapatan menengah ke bawah, serta driver yang ingin mempunyai penghasilan tambahan. Terus ada psikografis yang digunakan oleh Cuanjek, yaitu pengguna yang sensitif terhadap harga dan lebih suka pada tarif yang lebih murah. Dan penggunanya itu lebih suka aplikasi yang simple dan nggak ribet. Dan konsumen itu juga cari layanan yang cepat dan hemat biayanya. Terus ada perilaku konsumen.
Cuanjik ini memilih pengguna yang memakai transportasi online sehari-hari atau setiap harinya pengguna ini menggunakan transportasi online untuk kegiatannya. Terus pengguna yang mudah pindah ke aplikasi lain yang lebih cukup murah. Dan driver yang ingin cari bonus, komisi yang kecil, dan pendapatan yang lebih stabil. Nah, kalau dikaitkan dari teori resmi Kayati 2021 dari jurnal Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap strategi pemasaran untuk meningkatkan minat konsumen, itu dijelaskan bahwa segmentasi pasar itu meliputi 4 aspek, yaitu demografis, geografi, psikografis, dan perilaku konsumen. Baik, selanjutnya targeting strategi Cuanjek. Cuanjek ini menggunakan strategi fokus atau niche targeting, yaitu fokus pada segmen-segmen pasar yang lebih spesifik dan belum dikelola oleh para kompetitor besar seperti Gojek dan Grab. Nah, target utama Cuanjek itu ada di kota-kota kecil dan menengah yang di mana kebutuhan transportasi online itu cukup tinggi, tetapi layanan dari Gojek itu belum maksimal. Selain itu, Cuanjek juga menyasar pada pengguna yang sensitif pada harga seperti pada pelajar, terus pekerja dengan menggunakan transportasi yang setiap hari. Nah, kalau dari sisi pengemudinya itu, Cuanjek ini menargetkan driver yang ingin komisinya lebih rendah, tetapi pendapatannya itu lebih besar dibanding dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, alasan memilih pendekatan ini itu dipilih karena Gojek dan Grab itu sudah cukup kuat di kota-kota besar dan biaya operasinya itu cukup tinggi. Sebaliknya kalau misalnya di kota-kota kecil sampai menengah itu, dia tuh Cuanjek masih punya potensi untuk tumbuh dengan cepat. Nah, dengan menawarkan tarif yang murah dan komisi yang lebih ringan, Cuanjek itu bisa menarik para pengguna dan driver itu lebih cepat tanpa harus berhadapan langsung dengan para kompetitor besar di wilayah mereka. Nah, kalau dikaitkan menurut Kotler dan Keller 2022 pada jurnal Pengaruh Harga dan Citra Merek terhadap keputusan pembelian, itu dijelaskan bahwa penargetan itu dilakukan dengan memilih segmen yang paling menguntungkan dan paling sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Selanjutnya ada positioning Cuanjek. Positioning statement Cuanjek ini yaitu kan transportasi online yang murah, cepat, dan ramah untuk masyarakat kota kecil sampai menengah. Cuanjek ini itu bisa memposisikan dirinya itu sebagai layanan transportasi online yang benar-benar itu dekat atau yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kecil. Nah, di mana masyarakat ini tuh mencari harga yang tarifnya tuh terjangkau dengan memiliki aplikasi yang sederhana dan layanannya itu cepat tanpa ada banyak fitur tambahan yang nggak diperlukan. Terus dengan menawarkan harga yang lebih murah, komisi yang lebih rendah untuk driver, serta aplikasi yang ringan dan mudah digunakan. Cuanjek ini ingin tampil sebagai pilihan yang aplikasi yang praktis dibanding Gojek dan Grab. Nah, dengan statement ini, Cuanjek ini bisa memposisikan pasarnya dengan jelas dengan transportasi online yang hemat, simpel, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat di kota-kota kecil sampai menengah. Nah, kalau dikaitkan menurut Haryati 2022, pada strategi positioning, jasa, service untuk meningkatkan volume penjualan, itu dijelaskan bahwa positioning itu adalah upaya dalam menempatkan sebuah produk untuk mendapatkan posisi yang lebih unggul dalam persepsi konsumen. Karena konsumen kan akan cenderung lebih loyal pada produk yang tidak hanya berkualitas, tapi juga memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Selanjutnya, berdasarkan target pasar yang sudah ditentukan, pilih salah satu model bisnis dan jelaskan alasan pemilihan model bisnis pada aplikasi Cuanjek. Nah, di sini model bisnis yang digunakan oleh Cuanjek yaitu low cost business, yang dimana bisnis ini fokus pada biaya operasional yang efisien supaya bisa menawarkan tarif yang lebih murah dibanding para kompetitor. Dan pendekatan ini tuh cocok pada kota-kota kecil sampai menengah yang mayoritasnya itu masih sensitif terhadap harga.
Alasannya itu karena dengan menggunakan konsep ini, perusahaan itu dapat bersaing dan dapat memenangkan pasar dengan cara menjaga biayanya tetap rendah dan mengoptimalkan efisiensi serta memberikan harga yang lebih terjangkau dibanding para pesaingnya. Dan model ini tuh membuat perusahaan itu lebih mampu menarik konsumen yang memang sangat sensitif terhadap harga. Nah, kalau dikaitkan dalam teori Kurnianingsi 2023 pada jurnal Strategi Pengembangan Bisnis pada Transportasi Online Kombi Padang Panjang menggunakan analisis SWOT, itu dijelaskan bahwa manajemen strategis itu memungkinkan perusahaan mencapai daya saing secara efisien dan pengendalian pada biayanya. Selanjutnya, berdasarkan hasil penentuan SWOT yang tadi sudah dijelaskan dan penentuan TP-nya, segmentasi, positioning, dan targeting, itu bagaimana cara Chuanjik ini memenangkan persaingan tersebut. Nah, cara Chuanjik memenangkan persaingan ini, pertama, Chuanjik bisa fokus masuk ke kota-kota yang kecil yang memang belum dikelola oleh Gojek dan Grab. Sehingga Chuanjik ini nggak perlu bersaing dalam harga. Terus yang kedua itu komisinya itu lebih rendah sehingga Chuanjik itu bisa lebih cepat menarik driver yang memang ingin mendapatkan hasil yang stabil. Selanjutnya tarif yang lebih murah itu akan membuat Chuanjik itu juga lebih gampang menarik konsumen yang sensitif terhadap harga. Misalnya seperti pelajar atau pekerja yang memang sehari-harinya itu menggunakan transportasi online. Dan itu Chuanjik itu juga nggak perlu membangun layanan besar seperti Gojek atau Grab. Jadi Chuanjik ini tuh tetap fokus pada transportasi intinya saja. Dan Chuanjik ini perlu membangun citra aplikasi lokal yang murah, sederhana, dan ramah bagi driver. Nah, pendekatan itu bisa menjadi suatu peluang bagi Chuanjik dalam berkembang di pasar. Nah, kalau dikaitkan menurut Saputri dan Awaludin 2024 pada jurnal Dampak Eksistensi terhadap Retail Tradisional di Kecamatan Parigi, itu dijelaskan berdasarkan teori competitive advantage bahwa perusahaan itu dapat memenangkan persaingan dengan menciptakan keunggulan sumber daya dalam menjangkau pelanggannya dan kemampuan dalam menghadapi perkembangan para pesaing-pesaingnya. Baik, selanjutnya pada studi kasus observasi lapangan Alfamart dan Indomaret. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kaula Abdul Putri dari kampus BSI Keramat. Sebelumnya nama kakak siapa? Juva. Menurut kakak, keunggulan Indomaret dibanding pesaing-pesaing lainnya itu apa, Kak? Pelanggan mungkin sering bilang kayak promo Indomaret lebih banyak daripada Ada nggak sih kendala atau kelemahan yang sering dihadapi oleh toko? stoknya sering habis kadang. Oke. Jadi strategi apa yang dilakukan untuk bisa menarik konsumen? Banyakin promo sih sama bicara kali ya. Iya. Kalau menurut kakak, kenapa sih Alfamart sama Indomaret itu selalu berdekatan? Itu strategi pemasaran. Kayak konsumen kan pasti kayak bingung nih. Keunggulannya banyak yang Indomaret atau Alfamart gitu. Jadi kayak sering berdampingan kayak gitu. Baik, makasih ya Kak. Putri, nama kakaknya siapa? Putri. Oke, kenapa kakak pilih berbelanja di Indomaret sini? Karena Indomaret sini dekat rumah saya, jadi belanjanya di sini. Menurut kakaknya di sini pelayanannya itu gimana? Pelayanannya ramah sih, terus cepat. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Kaula Abdul Putri dari kampus BSI Keramat. Nama kakak siapa? Halo, nama saya Sofi, selaku staf di toko ini. Baik, menurut kakak keunggulan utama di Alfamart dibanding pesaing-pesaing lainnya itu apa? Menurut saya banyak sih, namanya sekarang juga udah ada pasar modern, termasuk modern ya untuk Alfamart ya. Satu bisa untuk para masyarakat itu bisa mencari item-item yang lagi promo, yang berjalan di Alfamart. Terus untuk di Alfamart juga bisa
membuat member. Nah, member itu keunggulannya bisa mengumpulkan poin, nanti poin tersebut bisa dibelanjakan. Nah, cara untuk mendapatkan poin tersebut itu minimal belanja Rp200 dapat 1 poin, nanti dikumpulin. Nah, sebanyak mungkin nanti si poin tersebut bisa dibelanjakan. Nah, untuk bikin member tersebut bisa menggunakan barcode WA ataupun menggunakan aplikasi. Nah, keunggulannya lagi di Alfamart itu bisa belanja online lewat Alfagif. Nah, di Alfagif itu kita gratis ongkir, berapapun belanjanya kita gratis ongkir, bisa menggunakan COD ataupun bisa menggunakan virtual account yang tertera. Nah, nanti kalau misalkan COD minimal belanja tapi harus 50.000 dulu, bisa menggunakan COD. Baik. Nah, sebelumnya ada nggak sih kendala atau kelemahan yang paling sering dihadapi oleh toko? Ada. Contohnya ya paling mengenai stok barang terkadang kan apa yang dibutuhkan oleh konsumen tidak ada, kosong. Nah, sedangkan barang tersebut itu kita tidak bisa PO manual karena barang itu dikirim sesuai PO dari sistem dari sana. Strategi apa yang dilakukan oleh Alfamart untuk menarik konsumen? Untuk strategi dari Alfamart ya banyak. Contohnya kita membuat grup WA customer, konsumen, di mana grup tersebut nanti kita bisa nge-share item-item promo yang berjalan, event-event yang berjalan untuk saat ini. Terus yang kedua bisa kita melakukan door to door atau penyebaran mini leaflet ke konsumen-konsumen masyarakat terdekat. Yang terakhir ya Kak, Ya. menurut Kakak kenapa Alfamart dan Indomaret itu selalu berdekatan? Untuk ya karena bisa dibilang mungkin pasarannya ya bisa, terus bisa menjadi saingan yang ya apalagi ya basicnya itu aja. Ya baik ya Kak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kaula Putri, nama ibunya siapa? Eros, Baik, kenapa ibu berbelanja di Alfamart? karena tempatnya terjangkau dari tempat tinggal, terus di sini nyaman. Oke, menurut ibu pelayanannya tuh kayak gimana sih? Pelayanannya, kasirnya baik, ramah dan cepat. Oke, baik, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Di sini itu ada keunggulan dan kelemahan masing-masing toko serta bagaimana strategi dalam menarik konsumen pada Indomaret dan Alfamart menurut staff. Nah, kalau dari Indomaret, itu keunggulannya itu banyak promo dibanding para pesaingnya. Terus kelemahannya itu stoknya itu sering habis, dan cara dalam menarik para konsumennya itu menggunakan promosi dan memiliki public speaking yang bagus. Sedangkan kalau Alfamart, itu keunggulannya itu dia banyak promonya, terus adanya member untuk mendapatkan poin, nanti poinnya ini bisa dikumpulkan dan bisa diperbelanjakan, dan para customer itu dapat berbelanja online di Alfagif dengan gratis ongkir. Sedangkan kalau kelemahannya itu stok barangnya itu cepat habis, dan cara menarik konsumennya itu di Alfamart ini membuat grup WhatsApp untuk para konsumen, sehingga konsumen ini tahu apa saja produk-produk yang sedang promo. Dan Alfamart ini melakukan door to door kepada customer-nya. Nah, kalau dari posisi konsumen Indomaret dan Alfamart itu mengatakan bahwa mereka berbelanja ini karena lokasinya itu dekat dari rumah dan pelayanannya itu cepat. Nah, di sini mengapa Alfamart dan Indomaret itu memilih strategi lokasi yang berdekatan atau head to head. Kalau dari hasil wawancara dengan staf Alfamart dan Indomaret, mereka tuh mengatakan bahwa lokasi yang berdekatan itu akan menimbulkan persaingan. Dan kedua toko ini tuh sengaja memilih jarak yang dekat agar konsumen itu bingung atau membandingkan atau memilih toko mana yang lebih nyaman untuk berbelanja. Dan menurut staf juga hal itu tuh sudah dianggap biasa dalam industri minimarket. Jadi jika ada satu merek itu membuka toko, maka para pesaingnya itu juga akan ikut membuka toko di lokasi tersebut sehingga tidak kehilangan pelanggannya. Sementara kalau dari sisi konsumennya, di Alfamart dan Indomaret, mereka tuh bukan dari suatu brandnya, tetapi karena ingin lebih praktis, seperti lebih dekat dari rumah, terus pelayanan cepat, dan pegawainya itu ramah, sehingga keputusan pembelian itu didorong oleh kenyamanan dan akses yang paling dekat. Nah, jadi
Secara keseluruhan, observasi ini tuh menunjukkan bahwa persaingan jarak dekat antara Alfamart dan Indomaret itu akan membuat konsumen itu punya pilihan dalam berbelanja. Nah, kalau dari sisi Alfamart dan Indomaretnya itu, mereka tuh memang sengaja memiliki jarak yang saling berdekatan, seperti samping-sampingan, bersebelahan, atau seberangan, karena konsumen itu kan cenderung memilih toko yang terdekat dari rumahnya. Sehingga kedua merek ini tuh ingin memastikan bahwa para pengguna itu akan tetap menjadi suatu pilihan dalam berbelanja. Selanjutnya ada teori pemasaran lokasi yang digunakan, yaitu teori hoteling, yang dijelaskan bahwa perusahaan itu akan cenderung memilih lokasi yang sangat dekat dengan para pesaingnya untuk menangkap pelanggan yang sama, dan perusahaan itu berupaya berada di tengah-tengah permintaan konsumennya, sehingga tidak akan kalah jarak dari para kompetitornya, dan yang mengakibatkan bisnis yang menjual produk sama itu dia berkumpul pada satu area yang sama. Nah, kalau dikaitkan menurut Hidayah dan Amin 2021 dalam jurnal Analisis Sebaran Lokasi Alfamart di Kota Sorong untuk Manajemen Pemilihan Lokasi Usaha, itu dijelaskan bahwa pola sebaran retail minimarket itu cenderung mengelompok pada area dengan kepadatan yang tinggi, terus aksesibilitas yang baik, dan potensi pasar yang cukup besar. Dan dijelaskan menurut Alimin dalam Tahira 2025, pada jurnal analisis positioning minimarket di Indonesia, berdasarkan atribut yang dipersepsikan oleh konsumen, itu dijelaskan dalam konteks lokasi, posisi toko yang dekat dengan para pesaing itu adalah bagian dari positional battle, yang dimana untuk merebut persepsi dan kenyamanan konsumennya. Baik, berikut beberapa jurnal ilmiah dan buku pemasaran yang digunakan untuk menganalisis ketiga studi kasus pada PT Vivo, Suanjek, dan Alfamart dan Indomaret. Sekian presentasi yang saya sampaikan terkait 3 kasus tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.